Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kode Explorer Diary. Di seri video kali ini kita akan membuat sebuah resource task assign yang dimana setiap task itu memiliki penanggung jawabnya. Jadi walaupun user tersebut yang membuat task, dia termasuk juga task assign. Oke, kita akan berpindah pada bagian selanjutnya. Oke, pada video kali ini hal yang pertama saya lakukan ialah membuat sebuah entity ya. Sama seperti video sebelumnya, jika kita membuat sebuah tabel database, di sini saya menambahkan sebuah kelas bernama task assign ya. Lalu saya membuatnya menjadi seeded class. Setelah itu, ini saya pastikan saja langsung kodenya ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat apa saja isi dari task assign ini adalah user ID dan task ID yang memiliki relasi many to many ya, antara user dan task melalui tabel perantara ini yang saya berikan nama task assign. Setelah itu saya membuat sebuah configuration untuk membuat tabel task assign ini. Lalu saya menambahkan sebuah file berjenis kelas ya. Nah, di sini saya langsung paste saja kodenya untuk mempersingkat waktu ya, teman-teman. Lalu mari kita import data apa saja yang diperlukan. Nah, di sini kita perlunya ini ya. Nah, kita import yang bertipe ya. Setelah itu kita lihat, sini kita mendapatkan error karena dalam entity user kita tidak menemukan task assign ya. Jadi mari kita ke entity user, kita menambahkan paling bawah, itu bernama, atau kita copy saja dari atas ya. Kita duplicate saja, lalu kita ubah. Lalu kita ubah juga namanya. Lalu kita ke entity task. Kita tambahkan paling bawah. Itu sama seperti sebelumnya ya. Pada user kita copy saja yang ini. Oke. Sudah tidak ada error lagi ya. Lalu mari kita buat migration-nya. Kita tunggu sampai migration-nya terbuat ya. Oke, kita sudah selesai dalam membuat sebuah migration-nya. Kita masuk ke dalam filenya untuk memberikan kode ini ya, auto generate, agar Sonar Analyzer tidak menganggapnya itu error. Setelah itu kita tutup dulu semua tab-nya ya. Kita jalankan Docker-nya dulu agar migration-nya ini dapat diterapkan pada database-nya. Lalu saya terapkan pada database ya. Oke teman-teman, sudah terbentuk ya. Mari kita cek. Kita refresh dulu database-nya. Lalu kita masuk ke skema project management. Kita lihat apakah task assign terbentuk. Oke teman-teman, ini sudah terbentuk ya. Mari kita coba lihat relasinya. Diagram. Apakah dia memiliki hubungan many to many ya. Oke, teman-teman kita bisa lihat dia berhubungan ke task dan juga ke user ya. Oke. Oke teman-teman, kita akan berpindah pada bagian selanjutnya. Oke, hal pertama yang saya lakukan pada bagian implementasi task assign pada resource task itu adalah membuat sebuah repository untuk task assign, karena repository tersebut adalah representasi sebuah tabel ya. Nah, di dalam folder repository saya membuat sebuah kelas bernama task assign repository. Lalu jangan lupa juga untuk membuat sebuah interface di dalam file di dalam folder kontrak ya. Saya copy juga namanya di sini, tapi dengan awalan huruf I. Pilih jenisnya interface. Setelah itu kita jadikan task assign repository menjadi create class ya. Untuk
Supaya dapat mempersingkat waktu, saya pastikan saja langsung keseluruhan kodenya ya. Nah, kita tinggal import saja kode-kode yang dibutuhkan ya. Dan juga ada assigns-nya, ada framework code. Karena logiknya cukup singkat, maka saya langsung pastikan saja seluruh kodenya. Lalu dalam tas assign repository interface ya, saya pastikan juga kodenya. Lalu import dari entity untuk tas assign-nya. Jadi ada kode baru yang kita lihat itu adalah konteks yang dimana di sini turunan dari repository base karena untuk add range-nya itu kita tidak ada metode add range pada repository base. Jadi saya memanggil langsung properti bawaannya. Teman-teman bisa lihat agar saya dapat panggil ya. Setelah itu kita daftarkan tas assign repository ini ke dalam repository manager ya. Kita masuk ke interface-nya dulu. Kita copy saja dari sini. Lalu pada repository manager, saya copy juga dari tas repository. Saya duplikat ya. Lalu kita timpa dengan Oke, setelah itu kita implementasikan di bawah dari tas repository ya. Nah, di sini saya ganti Oke, teman-teman, setelah itu kita tutup semua tabnya karena repository kita sudah selesai. Kita pindah ke service tas ya. Dalam hal pertama itu kita membuat terlebih dahulu DTO tas assigns ya. Kita ke DTO, lalu saya masuk ke user buat yang bernama assign DTO berjenis record ya. Kita diberikan slip. Kenapa saya mau memberikan nama assign DTO? Karena assign itu adalah sebenarnya adalah user yang direpresentasikan pada tas ya. Lalu saya pastikan saja kodenya di sini untuk mempersingkat waktu. Setelah itu kita berpindah pada tas DTO. Kita masuk ke tas detail DTO. Di sini di bawah created by saya tambahkan kode ini ya. Saya pastikan saja teman-teman bisa ikuti paling bawah ya. Saya import assign DTO-nya. Lalu kembali ke tas service. Sebelum kita memberikan tas assign pada tas service, kita perlu mengimplementasikan semua tas assign pada DTO masing-masing yang diperlukan ya. Kita mulai dari kalender tas ya. Di bawah dari created by, saya paste saya kodenya di sini. Lalu saya import assign DTO-nya. Lalu pada create tas DTO, saya tambahkan di bawah dari time zone ya. Untuk request tasnya itu saya pastikan saja kodenya. Kita memerlukan beberapa list assign ID jika ada penambahan ya. Setelah itu pada create task DTO validator saya menambahkan di bawah ini ya when ya kode ini. Teman-teman bisa ikuti. Begitupun pada task calendar query parameter saya menambahkan kode ini juga karena kita perlu pengembalian dari assign-nya. Lalu task detail DTO ya. Oke, kita import juga assign DTO-nya. Lalu kita ke tas update tas DTO ya, tambahkan di bawah ini. Seperti ini, lalu kita ambil juga validatornya. Nah, di bawah when sama seperti created task DTO ya. Saya tambahkan rule untuk assign IDS-nya. Lalu kita ke file task mapping di dalam task detail DTO, saya menambahkan paling bawah di bawah created by kode ini ya. Teman-teman bisa ikuti. Nah, di sini kita belum ada ini ya, to DTO assignment ya. Kita buat dulu untuk mapping to DTO assign-nya di dalam DTO user ya. Jadi saya pergi ke user mapping. Paling bawah saya berikan ini ya. Kode ini, teman-teman bisa ikuti.
Lalu kembali ke task mapping, sudah tidak error lagi. Setelah itu di bawah dari to detail kalender tasknya juga ya. Di bawah created by, saya berikan kode sama seperti yang di detail ya. Oke, setelah itu kita masuk ke, saya tutup semua dulu untuk tabnya ini. Kita masuk ke dalam Surface ya. Tutup dulu juga ini dulu. Pada created ya, kita mulai dari created saja ya, created task assigns. Nah, di sini saya perlu menambahkan private method baru untuk mengecek assign ID-nya apakah dia terdaftar di dalam member ya. Saya kasih paling bawah saja. Di sini ya, saya pastikan saja langsung kodenya, teman-teman bisa ikuti. Lalu kembali ke create, teman-teman bisa lihat ya, ada validate workspace member assigns yang dimana saya rapikan dulu parameternya. Nah, jadi ada string workspace ID dan juga assign ya. Dia cek ke dalam workspace member repository dan mendapatkan get member by ID-nya ya. Oke, kita masuk ke metode create task ya. Nah, di bawah dari validate task date-nya ini saya tambahkan metode barusan yang kita buat. Di bawah dari create task ini, sebelum kita save ya, saya langsung paste saja ya kodenya. Nah, teman-teman bisa lihat saya menyimpan ini, membuat variabel assign. Lalu saya menyimpannya dalam create task assign bulk. Nah, jadi jika salah satunya gagal tersimpan, semisal di tasknya berhasil dan assignnya tidak berhasil, maka semuanya akan error. Create tasknya juga akan gagal disimpan. Oke, sebelum kita mengimplementasikan sebuah task assign pada saat update task, di sini saya perlu menambahkan sebuah metode pada repository task assign ya. Kita coba masuk ke sini. Di bawah dari get is assign axis ini, atau saya menempatkan paling atas ya, saya membuat sebuah metode bernama get task assign ID is assign, yang dimana kita perlu memberikan parameter task ID dan juga cancellation tokennya. Nah, di sini saya akan mengembalikan sebuah list string ya, yang berkumpulkan ID task assign apa saja yang berhubungan dengan task. Ini saya langsung saja, ini saya memberikan final. Kita menambahkan saja di sini bold thread changes ya. Nah, lalu kita masukkan thread changes, lalu saya tambahkan where. Kita akan membuat ini ya, metode function action ya. Kita ambil task ID equals. Nah, lalu di sini kita hanya mengembalikan task assign ID-nya saja ya dalam bentuk list. Kita ambil user ID-nya saja, lalu tulis assign. Kita masukkan ke session token-nya, oke. Jadi seperti ini saja teman-teman ya. Lalu kita copy metode ini dan daftarkan ke interface task assign repository ya. Tempatkan paling atas juga di sini. Setelah itu kita berpindah pada task service. Pada task service ini saya akan membuat sebuah metode privat baru yang bernama, saya taruh paling atas saja ya, validate task assign for update ya, yang dimana parameternya ada workspace ID, task ID, read only collection, string, yang dimana berisi ID assign yang hanya di read saja ya, cancellation token dan juga cancellation tokennya. Lalu di sini saya membuat sebuah variabel bernama existing assign. Kita ambil dari metode repository yang barusan kita buat. Di sini saya masukkan task ID serta boolean false lalu cancellation token. Saya pastikan saja langsung kodenya ya untuk teman-teman ikuti karena logiknya lumayan panjang. Di sini saya menyiapkan new assign dan juga
untuk ditambahkan dan juga assign yang akan dihapus. Saya akan memberikan sebuah kondisi ya, to count jika sama dengan 0 atau lebih kecil daripada 0, bisa saja ada minusnya. Kita langsung return saja ya. Saya akan membuat sebuah repository method pada workspace member repository ya. Nah, di sini saya berikan di atas dari method create ya. Nah, di sini saya langsung paste saja ya. Nama metode beserta parameter apa saja yang dibutuhkan. Saya akan membuat sebuah variabel count. Nah, di sini saya memberikan final saja ya, final, lalu kita berikan saja false untuk translation untuk type changes-nya. Langsung saja kita ambil metode onAssign. Saya berikan workspace member workspace ID equals workspace ID ya. Dan juga selain mengecek contains user ID berdasarkan apakah ada user yang menjadi workspace member tersebut. Parameter keduanya adalah cancellation token. Teman-teman, lalu kita akan return sebuah boolean ya. Begini saja teman-teman ya. Lalu saya daftarkan metode ini di dalam interface workspace member repository. Lalu kita kembali ke task service. Nah, di sini setelah kita memberikan sebuah kondisi, saya akan memberikan sebuah variabel ball valid dari repository workspace member ya. Kita panggil metode yang sebelumnya kita berikan yang to add ya. Lalu cancellation token. Kita rapikan dulu, teman-teman. Nah, dan saya juga langsung pastikan kodenya untuk mempersingkat waktu. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa saya memanggil workspace member not found exception ya di sini ya. Lalu mengembalikan dictionary to add to remove. Oke, teman-teman, kita lanjut masuk pada update service ya. Update task assign ya. Nah, di bawah dari validate to task that against project ini, saya menambahkan kode baru. Di sini saya langsung pastikan saja kodenya ya. Nah, lalu setelah itu, di bawah dari get status and prioritization sini, saya menambahkan kode juga. Nah, ini ya teman-teman, jadi ini dari variabel ini. Lalu saya juga menambahkan di bawah dari kondisi status chain ini, saya pastikan saja langsung kodenya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk update tasknya, pertama kita validasi dulu task assign ini khusus untuk update. Lalu setelah itu kita ambil nilainya yang menjadi dictionary to add dan to remove. Lalu kita cek apakah to remove-nya ada. Ini minimal 1 ya. Kalau ada maka dia akan hapus dulu. Dan kalau add-nya juga sama seperti remove, kalau dia minimal 1, maka dia akan tambahkan. Lalu kita akan menyimpan perubahannya. Oke teman-teman, untuk update task cukup sampai di sini. Kita akan berpindah pada bagian selanjutnya. Bagian ini saya akan mengembalikan juga respon task assign yang dimana dia terkait juga pada resource task. Jadi kita cuma menambahkan di dalam repository task karena untuk di TO-nya kita telah menambahkan task assign di masing-masing di TO ya. Jadi saat ini kita akan menambahkannya pada task repository. Lalu saya pastikan saja kodenya di bawah dari include created by ya. Untuk get task assign itu seperti ini teman-teman ya. Saya pastikan kodenya, lalu saya ini rapikan karena dan include itu adalah dia mengambil dari task assign ini. Nah, jadi kedua kode ini saya kopikan sama dengan get calendar task juga. Saya copy. Lalu saya taruh pada di bawah created by ya teman-teman. Lalu saya rapikan agar ini lebih jelas dalam penampilannya ya. Dan juga
get task detail assign. Kalau untuk get task assign-nya tersendiri tuh dia hanya untuk pengecekan pada saat update atau delete. Jadi kita tidak memerlukan banyak data untuk itu. Tapi untuk get task detail assign ini yang dimana kita kembalikan kepada klien. Jadi di bawah dari create by kita pastikan lagi kodenya di sini. Lalu kita rapikan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Kita akan berpindah pada bagian selanjutnya. Masuk pada bagian untuk testing kembali resource task kita. Nah, pertama-tama kita coba get dulu. Oke, ini not found ya, karena dari latihan video sebelumnya. Nah, kita mencoba membuat task baru. Nah, di sini kita lihat saya menambahkan sebuah request properti baru yang bernama assign IDs karena di sini pada saat kita membuat sebuah task, kita wajib juga menentukan siapa penanggung jawab dari tugas tersebut. Entah dia yang sebagai pembuat task tersebut, ataukah dia ingin membuatkan untuk orang lain. Jadi wajib kita implementasikan assign ID ini. Walaupun cuman dia harus menginput kembali namanya. Oke, setelah itu kita coba buat. Ya. Oke, ini sudah sukses. Nah, kita copy dulu ID-nya. Kita coba get task dulu ya. Kita ganti param untuk task ID-nya pada get task ya. Oke, teman-teman bisa lihat paling bawah apakah sudah assign ID. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa yang jadi penanggung jawab adalah diri kita sendiri yang telah membuatnya, walaupun pada created by-nya itu kita sendiri juga ya, karena memang kita pisahkan antara siapa yang membuat dan siapa juga menjadi penanggung jawabnya. Setelah itu kita coba ke get task all juga, target, lalu kita lihat, oke kita juga sudah punya ya, jadi bisa lebih dari satu penanggung jawab. Lalu kita pindah ke move task asing, mungkin kita tidak tes saja karena kita sudah tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan assign karena ini hanya untuk fitur drag and drop. Kita masuk ke update task, kita coba timpa ID-nya. Nah, kita coba lihat bodinya. Nah, di sini saya tidak menukar assign ID-nya ya karena di workspace member cuman admin yang menjadi anggotanya. Nah, kita send. Oke, sudah. Lalu kita mari coba lihat di dalam database kita untuk task assign ya. Nah, kita bisa lihat ada user ID dan juga task ID yang menargetkan tasknya. Lalu kita lihat juga pada tabel task ya, apakah dia terupdate sebelumnya. Nah, kita lihat ada kata edit, berarti sudah terupdate ya teman-teman. Nah, lalu mari kita coba untuk hapus kembali lagi, kita ganti paramnya. Oke, kita coba refresh di database-nya. Oke, sudah hilang teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.